Judol itu Judol itu bang. Who are you? Sorry banget karena opening kali ini kalian harus dengerin WAM 2 yang toksik. Tapi seriusan, memang Judol itu goblok. Terkhususnya pemainnya cuy. Udahlah miskin, goblok, tolol, idiot, beban, batu, hidup pula, lengkap. Kenapa gua bilang terkhususnya para pemain? Gini, semisal nggak ada pemain nih ya, gak bakalan ada tuh yang namanya situs ataupun bot spam judul tai kucing di kolom komentar. Kenapa mereka bisa ada? Sesimpel karena ada pemainnya. Kalau pemain gak ada, otomatis uang mereka seret. Yang dimana kalau uang seret, gak bakalan ada bot spam dan sejenisnya. Makanya gue bilang, udahlah beban gue pula. Didiamin makin jadi. Gue itu cuma pengen bikin konten, upload dapat cuan gitu doang. Bukannya ngapusin para babi yang berseliweran. Buat kalian yang nonton gue, jangan sekalipun nyoba-nyoba jadi orang tolol, oke? Jangan percaya sama kata orang, mau kata tetangga kek, mau kata siapa kek. Goblok aja. Yang terjerumus itu bahkan lebih goblok dari orang goblok. Yuk balik ke konten hari ini. Jangan lupa subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tanpa kebanyakan yeping lagi, mari kita lanjutkan The Beginning After the End episode kelima. Ningeme, 誰の許しを得てここにいる？テシアの帰る場所ならそこはエルフの国。テシアが無邪気だから油断していたが、テシアはテシア！殺せ！ Di tengah Arthur yang ditangkap oleh para kesatria kerajaan Elenoir, ekspresi dingin yang ditunjukkan oleh Tesia padanya membuatnya menyesal karena telah terpedaya oleh ucapannya. Dasarnya seharusnya Arthur sendiri yang paling tahu tidak ada yang namanya pertemanan atau sejenisnya. Anehnya di sini, wajah yang dilihat oleh Arthur tadi agak berbeda dari yang sekarang. Di mana Tesia yang tidak fokus langsung menghentikan para kesatria yang hendak mengeksekusi Arthur. Biarpun telah diminta untuk melepaskannya, sayangnya para kesatria menolak dan mengira Arthur telah melakukan pencucian otak. Namun, untungnya... Yame! この人間から手を離せ。今すぐに。 Berkat bantuan elf tua ini, Tesia pun akhirnya bisa menolong Arthur. Tak seperti para ksatria elf, si elf tua ini memiliki pemikiran yang logis dan tak semerta-merta mendiskriminat Arthur yang seorang manusia. Terungkaplah di sini sosok elf tua itu rupanya adalah raja pendahulu kerajaan Elenoir. Dan namanya adalah Firion Eralis. こたびは我が孫娘であるエレノア王国王女テシアが世話になった。 王女。王女？ Dilihat dari ekspresinya aja, Firion bisa tahu cucunya itu tidak memberitahu identitasnya yang asli. Gak lama berselang, kedua orang tua Tesia datang menjemput begitu mendengar kabar kepulangan putri mereka. 無事でよかった。つまりあの二人がエレノア王国の国王と王妃ということか。 Tak seperti Firion, sang raja Elenoir yang sekarang ini rupanya memiliki pemikiran sempit dengan memerintahkan para penjaga untuk segera mengeksekusi Arthur yang seorang manusia. Beruntungnya aja Firion masih ada di sana, mencegah mereka karena meski Arthur adalah manusia, namun fakta bahwa Tesia telah diselamatkan olehnya tak bisa terelakkan. Tesia turut membela Arthur dan terus meyakinkan sang ayah untuk tidak melukai Arthur sedikit pun. ダメったらダメ。アートは命の恩人なんだから、ちゃんとお城でおもてなししなきゃ。行こう、アート。私の大好きなお菓子をたくさん
Melihat putri mereka yang sampai seperti itu, jelas sang ibu agak terkejut dibuatnya. Setelah terus ditekan oleh putri mereka, pada akhirnya sang ayah mau nggak mau mengizinkan Arthur masuk ke dalam istana mereka. Firion pun menambahkan dia juga ingin mendengarkan ceritanya secara detail. なんだこの得体の知らない力は。こっち。ちょっと。 Dan seperti yang dijelaskan di dalam buku, konflik yang pernah terjadi di masa lalu antara bangsa manusia dengan bangsa elf menyebabkan bangsa elf beranggapan semua manusia itu adalah bangsa barbar yang hanya tahu kekerasan dan nafsu duniawi. こちらもかなり特殊だな。あの時のテシアの顔。あれは一体。この痛みも。どちらにせよもう二度と警戒を怠りはしない。 Setibanya di istana, ada banyak mate yang menyambut kepulangan tuan putri mereka. Demi melindungi Arthur, Tessia meminta mereka semua untuk menyambut dan melayani penyelamatnya ini sesempurna mungkin. Dia bahkan meyakinkan mereka bahwa Arthur bukanlah manusia jahat sama sekali. Di saat Tessia yang berniat melakukan banyak kegiatan dengannya, Arthur berniat menjelaskan semua hal yang terjadi pada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Sin lalu berpindah ke ruang tamu. Meski Arthur telah siap menjelaskan, sayangnya Tessia berulang kali menginterupsi dengan menyuruh Arthur duduk di kursi, bahkan meminta kue serta teh biar ngobrolnya makin enak. いいのか本当にいいのか Setelah itu, ayah Tessia kembali memperkenalkan diri mereka sekali lagi. Dirinya bernama Alduin Eralis, sedangkan istrinya bernama Merial Eralis, beserta dengan Firion Eralis selaku raja pendahulu. アーサー・レイヴィンと申します。サピン王国にある卑しい町に生まれました。本来であれば国王、しかもエルフの王の御前に立つようなことが許される立場ではありませんが、このような機会をいただき、恐悦至極に存じます。 Melihat sikap dan mendengar gaya bicara Arthur, Alduin pun hampir tak percaya Arthur hanyalah seorang rakyat biasa dan hanya bisa memuji kedua orang tua Arthur yang pasti telah mengajari tata krama yang baik padanya. Dalam hati, Arthur sebenarnya hanya tak ingin dianggap bocil biasa karena itu akan menghambat pembicaraan mereka nantinya. Singkat waktu setelah menjelaskan dengan penjelasan yang dibumbui sedikit kebohongan untuk menutupi fakta tentang Sylvia, Raja Alduin pun sangat murka mendengar putrinya yang hampir diculik dan semakin mendiskriminat bangsa manusia adalah bangsa yang sangat barbar. Arthur pun sedikit menyelanya dengan mengingatkan bahwa penculik adalah sebuah profesi dan bukannya sebuah ras. 奴隷商人だとやはり蛮族人間の仕業か 奴隷商人は職業であり、種族ではありません。 Mendengar semua cerita Arthur tadi, jelas Firion jadi penasaran bagaimanakah Arthur bisa menyelamatkan cucunya itu. Apakah dia berunding ataukah memohon belas kasih pada mereka? Jelas bukan kedua hal itulah yang dilakukannya. Tapi, biarpun telah berkata jujur dengan mengaku dia adalah seorang mage, sayangnya Alduin dan para ksatria tak percaya dan beranggapan Arthur telah menipu Tessia supaya bisa masuk ke kerajaan Elenoir mereka. Firion yang muak dengan dugaan negatif itu pun memperingati untuk yang terakhir kali agar mereka mau menurunkan pedang mereka. Melihat putrinya yang terus mencoba meyakinkan mereka, napak sang ibu yang memeluknya sebagai bukti dia percaya dengannya. Berkat hal itulah Raja Alduin jadi percaya dengannya juga. Arthur kemudian mengutarakan isi hatinya saat ini, di mana karena ia yang sangat ingin pulang dan bertemu kembali dengan kedua orang tuanya di Sapin, hal tersebut langsung membuat Raja Alduin kembali marah karena Arthur yang seolah bermaksud meminta imbalan atas jasanya. だからこそです。だからこそ人間を蛮族と蔑み呼ぶエルフがその蛮族に等しい振る舞いをするとは到底思えません。これは一本取られたな、アルデュイン。 Setelah terus mendapat tekanan dari putrinya, Raja Alduin pun akhirnya memberitahu meskipun dia mau mengantarkannya, tapi sayangnya gerbang penghubung ke kerajaan Sapin yang digunakan untuk pertemuan antar pemimpin tiga ras hanya terbuka setiap 7 tahun sekali.
Berhubung 2 tahun yang lalu adalah waktu pertemuan, itu artinya masih ada 5 tahun lagi sampai gerbang itu terbuka kembali. Awalnya sih Arthur sempat sedih dan kecewa, tapi berhubung Raja Alduin tak bisa membiarkan ada manusia di kerajaannya, dia berjanji akan mengutus beberapa kesatria untuk mengantarnya pulang dengan selamat. ともかく今はくつろいでくれ。明日の朝までに衛兵隊の準備をさせる。 Singkat waktu, di tengah mandi Arthur masih terus menahan rasa sakit di dada yang semakin menjadi. Setelah itu ia memutuskan untuk menenangkan diri dan menikmati udara segar meski masih merasakan sakit. Gak jauh dari sana ia mendapati Tessia yang sedang bermanja ria dengan orang tuanya. Melihat hal itu, Arthur jadi khawatir dengan orang tuanya dan berharap semoga mereka berdua bisa kabur dengan selamat. Dalam hati Arthur penasaran apakah saat ia bertemu dengan orang tuanya nanti mereka akan bisa tertawa bahagia seperti yang dirasakan oleh Tessia. こんな私が笑って出迎えてもらうなど。 Setelahnya, nampak Tessia yang menemui Arthur yang sedang menahan sakit. Setelah mengomel karena sering diledek olehnya, Tessia meminta maaf karena sang ayah dan lainnya berlaku jahat padanya. Arthur pun merasa gak masalah dan memintanya untuk terus jadi putri manja mereka. だからか。アートだってパパとママに会ったらきっと同じようになるんだから。そうかな。本当に父さんと母さんは僕に再会できたら嬉しいって思ってくれるかな。僕のせいで盗賊に襲われて迷惑かけて、それでも僕に会えないと寂しいって思ってくれてるかな。 Usai mengungkapkan isi hatinya saat ini, Arthur yang ragu keluarganya akan kesepian selama dia nggak ada, langsung diyakinkan oleh Tessia dengan caranya sendiri. 人の両親がアートに会えなくて寂しがってるのなんて当たり前に決まってるでしょ。私だってこんなに寂しいんだから。 Di tengah pemandangan indah yang tercipta dari bunga Hotarubachi, pada akhirnya Arthur sadar bahwa ekspresi dingin yang ditunjukkan oleh Tessia sebelumnya hanyalah halusinasi akibat kegelapan yang mempengaruhi dirinya yang belum bisa menghadapi apa yang terjadi di masa lalu. Menyadari itu adalah kesalahannya sendiri, Arthur pun meminta maaf dan mengaku juga menyukai bunga-bunga itu. 私この花大好き。ごめん、テシア。何が？僕も好きだ。なんてことを！あなた自分の孫を殺そうとしました！はあ、そんなもので人が殺せるか？騙された。 Rupa-rupanya Firion hanya menguji Arthur dan tindakannya tadi telah membuktikan bahwa dirinya memang sudah bertarung dengan para penjual budak. Di saat Tessia yang meminta kakeknya untuk tidak menindas Arthur, Firion pun merasa konyol karena kedatangannya bukan untuk menindasnya sama sekali, melainkan untuk memenuhi rasa penasarannya sejak terakhir kali ia bertemu dengan orang yang sangat menarik. 久しぶりに興味深い人。 Setelah memberinya sebuah pedang kayu dan memundurkan Tessia beberapa meter ke belakang, Firion memberi tanda seolah mengatakan Arthur boleh maju kapanpun yang dia mau. Mana を使って動きを最小限にした。 Ya, setidaknya slideshow-nya udah dihiasi animasi hembusan angin lah ya. Ada sedikit improve atau cuma perasaan gua doang? Sparring terus berlanjut sampai akhirnya Arthur menemukan sebuah celah. Ia langsung dimanfaatkannya untuk menyerang balik padanya. Hingga akhirnya... 温情で戦った幾多の獣たちの目。Gue
Tragedian! Tanpa diduga-duga, Virion sang veteran elf berhasil kecurian 1 poin dari seorang bocil manusia. Sayangnya aja di saat Virion yang ingin lanjut ke ronde kedua, tiba-tiba mendengar sang cucu yang menyuruhnya untuk menahan diri, Virion pun meluruskan jika ia menahan diri, justru dirinya lah yang akan ditindas oleh Arthur. Arthur yang merasa terhormat bisa membuat raja pendahulu sepertinya tertarik dengannya, berakhir dengan sebuah penawaran dengan Virion yang berniat mengangkatnya jadi muridnya. Meski ingin, tapi Arthur belum mengabari orang tuanya tentang keselamatannya. Mendengar hal itu, Virion pun merasa itu artinya jika mereka sudah tahu kabar keselamatannya, berarti Arthur bersedia menjadi muridnya. やはりなビーストの意志を受け継いでいたか。私の弟子になれ小僧。さもなければ